Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas C2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, keamanan jaringan pada transport layer. Tetapi sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Frederika Novianti dengan NIM 221611052. Saya Cynthia Seri Padang dengan NIM 221611072. Saya Diskayani Parinding dengan NIM 221611064. Saya email dengan NIM 221611068. Saya Yunita Tuka dengan NIM 221611058. Saya Rosmeti Anton dengan NIM 221611065. Saya Patrik Randersi dengan NIM 221611166. Saya Sri Anugrah dengan NIM 221611021. Keamanan jaringan pada transport layer. Keamanan jaringan pada transport layer dapat dicapai melalui penggunaan protokol keamanan seperti Transport Layer Security atau TLS dan Secure Socket Layer atau SSL. Protokol ini memungkinkan koneksi yang aman antara dua perangkat yang terhubung melalui jaringan. Lapisan transport pada model referensi OSI atau Operating System Interconnection bertanggung jawab untuk memindahkan data antara dua node pada jaringan. Beberapa protokol yang termasuk dalam lapisan ini termasuk Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Untuk menjaga keamanan jaringan pada lapisan transport ada beberapa langkah yang dapat diambil. Berikut ini adalah beberapa kelemahan dari lapisan transport, yaitu yang pertama, menggunakan enkripsi. Enkripsi data yang dipindahkan melalui lapisan transport sangat penting untuk menghindari potensi akses tidak sah dan penyalahgunaan data. Penggunaan protokol seperti Secure Socket Layer atau SSL atau Transport Layer Security dapat membantu enkripsi data yang dipindahkan. Yang kedua, firewall. Menyediakan firewall di lapisan transport dapat membantu memonitor dan memblokir akses yang sah atau mencurigakan ke jaringan. Firewall dapat mengidentifikasi dan memblokir serangan seperti serangan SYN flood, serangan DOS, atau serangan yang ditunjukkan ke lapisan transport. Ketiga, pengaturan TCP atau IP. TCP atau IP merupakan protokol yang digunakan pada lapisan transport. Ada beberapa pengaturan yang dapat diterapkan pada TCP atau IP untuk meningkatkan keamanan seperti pembatasan koneksi atau pembatasan bandwidth. Yang keempat, pengaturan koneksi. Dalam beberapa kasus, membatasi jumlah koneksi yang dapat dilakukan dari salah satu alamat IP atau membatasi jumlah koneksi per detik dapat membantu mencegah serangan DDoS dan mengurangi beban pada jaringan. Yang kelima, kurangnya proteksi pada kerentanan zero day. Kerentanan zero day adalah kerentanan pada perangkat lunak yang belum diketahui oleh pembuat perangkat lunak atau vendor keamanan. Serangan yang memanfaatkan kerentanan zero day pada lapisan transport dapat sangat merusak karena belum ada perlindungan yang tersedia. Berikutnya, serangan pada transport layer. Yang pertama, BASE. BASE merupakan singkatan dari Browser Exploit Against SSL atau TLS. TLS menggunakan dua mekanisme untuk keamanan. Pertama adalah Initialization Victories atau IV dan mode Cipher Block Chaining atau CBC. BASE mengeksploitasi mekanisme CBC. Hal-hal yang perlu agar serangan ini berhasil adalah yang pertama, Passive Network Evoice Dropping, yang kedua, Chosen Boundary Format Privilege, dan yang ketiga, Chosen Blockwise Plaintext Injection. Yang kedua, Crime. Crime merupakan singkatan dari Compression Info Leak Mass Exploitation. Crime akan menampilkan plaintext dengan menggunakan informasi dari kompresi TLS. Serangan ini menarget HTTP header dan informasi yang bertanggung terhadap HTTP header seperti cookies, session ID, dan lain sebagainya. Yang ketiga, BRIC. BRIC merupakan singkatan dari Browser Recons and Exploration via Adaptive Compression of Hypertext. BRIC menyerang respon HTTP
dari aplikasi web pada kanal kompresi. Yang berikut, Crim dan Brick sama-sama menargetkan serangan pada kompres. Crim menargetkan kompresi TLS, sedangkan Brick menargetkan kompresi HTTP. Kompresi respon HTTP hanya melakukan kompresi pada body of response, tetapi tidak informasi header. Ada 3 hal yang diberlakukan untuk Brick, yaitu yang pertama, aplikasi harus mendukung kompresi HTTP. Yang kedua, respon harus mencerminkan masukan penggunaan. Yang ketiga, respon harus mempunyai informasi rahasia yang tergantung padanya. Selanjutnya, Lucky 13 serangan. Lucky 13 pertama kali dilaporkan pada bulan Februari 2013 oleh pengembangnya Nadim J. Alfardam dan Kenneth G. Peterson dari Information Security Group di Universitas London. Lucky 13 merupakan serangan kriptografi yang berdasarkan waktu terhadap penerapan protokol TLS. UDEL merupakan serangan yang akan mengakibatkan sistem keamanan pengguna yang sebelumnya adalah TLS versi 1.0 atau TLS versi 1.2. Kelemahan TLS terhadap serangan ini muncul karena tidak adanya kesamaan versi TLS atau SSL yang diterapkan di antara sisi server dan klien. Serangan ini berbahaya dikarenakan ketika sistem keamanan turun dari SSL versi 3.0, lalu lintas paket akan sangat mudah diserang untuk ditangkap dan dianalisa oleh penyerang. Selanjutnya, serangan Frix. Serangan Frix terjadi ketika web browser yang lemah terkoneksi web server yang mengimplementasikan Enscript kelas ekspor dari Amerika Serikat. Enscript yang termasuk ke dalam kelas ekspor dari Amerika Serikat memiliki kunci RSA sebesar 512. National Security Agency dapat dengan mudah membongkar Enscript tersebut, tetapi organisasi lain yang tidak memiliki sumber daya komputer yang mumpuni tidak dapat melakukannya. Yang Depay Helpman mulai dari kunci sebesar 512 bits sampai dengan 1024 bits. Potensi serangan yang mungkin terjadi pada masing-masing lapisan transport dan jelaskan cara mengamankan potensi serangan yang ada pada masing-masing lapisan transport. Yang pertama, SYN protokol dalam kurung TCP atau UDP. Potensi serangan pada lapisan transport adalah serangan DDoS, Distributed Denial of Service, TCP, SYN, loading, dan pembajakan sesi TCP. Untuk mengamankan lapisan transport, solusi yang dapat dilakukan adalah 1. Batas koneksi TCP untuk mencegah serangan DDoS. 2. Menggunakan teknik TCP, SYN, Showcase untuk mencegah TCP, SYN, loading. 3. Menggunakan enkripsi SSL atau TLS untuk melindungi data yang ditransmisikan dari serangan pembajakan sesi TCP. Yang kedua, lapisan jaringan protokol internet atau IP. Potensi serangan pada lapisan jaringan adalah serangan IP, spoofing, ICMP, flooding, dan smurf attack. Untuk mengamankan lapisan jaringan, solusi yang dapat dilakukan adalah menggunakan teknik penggunaan header IP
passwording untuk mencegah IP spoofing, membatasi jumlah paket ICMP yang dapat diterima untuk mencegah banjir ICMP, menggunakan teknik IP broadcast filtering untuk mencegah serangan smurf, lapisan fisik, kabel dan perangkat jaringan. Potensi serangan pada lapisan fisik adalah serangan sniffing, serangan man in the middle atau MITM, dan serangan ARP spoofing. Untuk mengamankan lapisan fisik, solusi yang dapat dilakukan adalah menggunakan teknik port security untuk mencegah serangan sniffing dan ARP spoofing, menggunakan teknik VLAN untuk memisahkan lalu lintas jaringan, menggunakan protokol enkripsi seperti SSH dan SSL atau TLS untuk melindungi data yang ditransmisikan dari serangan MITM. Demikianlah presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.